Dan yang aku khawatirkan pun terjadi. Pak Sidik memeluk dan mencium pipiku. Aku pun berontak, tapi tenagaku tidak cukup kuat untuk melepaskan diri dari dekapan Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Lia. Perkenalkan, namaku Lia. Aku ingin berbagi kisahku di Elin Story Lovers melalui channel ini. Kisah ini terjadi saat aku masih SMP, yang membuatku trauma karena dilecehkan oleh seorang guru agama. Hari itu aku malas sekali masuk sekolah karena jadwalnya pelajaran akidah. Bukan soal pelajarannya yang membuatku malas, akan tetapi guru pengajarnya yang membuatku merasa takut. Ya, tahun 92, saat itu aku masuk kelas 1 SMP. Bukan pamer, tapi saat itu bodiku memang sedikit bongsor untuk ukuran anak SMP yang baru lulus sekolah dasar. Postur tubuhku mungkin keturunan dari ibuku yang berperawakan besar dan berkulit putih dan juga cantik. Itulah yang membuatku memiliki bodi yang juga besar. Gen yang aku dapatkan dari ibuku. Kedua orang tuaku Jawa Tulen, tapi entah mengapa wajahku malah mirip keturunan Chinese. Apa ibuku dulu ngidampingin pergi ke Cina kali ya? Entahlah. Dengan kulit putih dan mata sipit seperti keturunan Chinese, aku menjadi perhatian salah seorang guru yang menurutku sikapnya tidak layak untuk digugu dan ditiru. Guru itu namanya Pak Sidik, seorang guru pelajaran akidah di SMP-ku. Mata pelajaran yang seharusnya sudah mencerminkan akhlak dari yang mengampu pelajaran tersebut, tapi justru bertolak belakang. Setiap ketemu beliau, aku selalu dipeluk dan dicium. Kadang kepalaku dipiting, sehingga aku tidak bisa berontak. Memang Pak Sidi tidak sampai menyentuh bagian sensitif seperti payudara atau kemaluanku, tapi dia selalu mencium pipiku. Aku sudah berusaha berontak, tapi apa dayaku,
Tenagaku tidak sekuat Pak Sidik. Apalagi aku seorang anak perempuan yang baru lulus sekolah dasar. Setiap kelakuannya padaku kepergok teman-temanku. Dia selalu ngeles, alasannya aku disayang dan dianggap seperti anak sendiri. Pernah suatu ketika di sekolah ada lomba menulis karya ilmiah, dan kebetulan aku dan satu orang temanku ikut lomba tersebut. Dan aku ikut lomba tersebut juga atas usulan Pak Sidik, yang aku sendiri sebenarnya tidak berminat mengikuti lomba tersebut. Akan tetapi aku sendiri tidak bisa menolak perintah guru itu. Entah ada maksud apa di balik semua itu. Dan dampaknya adalah mau tidak mau aku jadi sering ketemu Pak Sidik untuk konsultasi soal materi lomba itu. Pernah saat pelajaran aku diundang oleh Pak Sidik ke ruang perpustakaan. Alasannya aku diminta membaca buku-buku yang akan dijadikan referensi untuk penulisan karya ilmiah. Aku sudah ketakutan saat itu. Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak berani menolak. Karena ibu guru yang sedang mengajar di kelas pun memintaku untuk menemui Pak Sidik di perpustakaan. Diary, dan yang bikin aku tambah takut adalah yang diundang di perpustakaan ternyata cuma aku. Sementara temanku yang satunya tidak diundang. Padahal kami berdua sama-sama mengikuti lomba tersebut. Dan benar saja, saat aku sampai perpustakaan, Pak Sidik sudah menungguku di sana sambil senyum-senyum padaku. Dan yang membuatku semakin takut, Mas Adi, pustakawan yang saat itu sedang bertugas di ruang perpustakaan, diminta pergi oleh Pak Sidik. Akhirnya di ruang perpustakaan itu cuma kami berdua. Aku sudah semakin ketakutan saat Pak Sidik mendekatiku, dan yang aku khawatirkan pun terjadi. Pak Sidik memeluk dan mencium pipiku. Aku pun berontak, tapi tenagaku tidak cukup kuat untuk melepaskan diri dari dekapan Pak Sidik. "Pak, wis Pak, ojo Pak," teriakku saat itu. Tapi Pak Sidik sepertinya tidak peduli dengan teriakanku. Malah kepalaku dijepit di ketiaknya, sehingga aku pun semakin tidak bisa berontak. Sudah ketiaknya bau, mulutnya bau rokok lagi. Menjijikkan sekali saat mulutnya nempel di pipiku. Seandainya kejadian itu terjadi saat ini, sudah aku pastikan guru kurang ajar itu akan dipecat, bahkan masuk penjara karena melakukan pelecehan terhadapku. Pernah juga saat ada kegiatan perkemahan, temanku bilang, katanya Pak Sidik mencari aku dan sedang menuju tendaku. Akhirnya aku pun kabur dan sembunyi. Temanku bilang ke Pak Sidik, "Pak, mbok ojo kurang ajar sama Lia, dia ketakutan." Tapi Pak Sidik malah ngeles. "Kurang ajar piye, wong Lia iku wis tak anggap anakku dhewe." Tapi Lia wedi Pak, nek mau peluk ngono kae, timpal temanku. Tapi rupanya Pak Sidik tidak peduli dengan omongan teman-temanku.
Hari-hari berikutnya aku selalu kucing-kucingan. Jika sekiranya ada Pak Sidik, aku pasti menghindar mencari jalan lain. Teman-temanku sudah hafal dan mereka juga tahu kalau Pak Sidik sering berbuat kurang ajar terhadapku. Tapi sayangnya anak seusiaku waktu itu tidak berani lapor ke orang tuaku ataupun ke kepala sekolah. Dan saat itu belum eranya laporan pelecehan dan perlindungan terhadap anak-anak. Tidak seperti saat sekarang ini. Akhirnya aku hanya berusaha menghindari guru nakal itu, meskipun terpaksanya harus ketemu saat pelajaran yang diampu oleh Pak Sidik. Itulah kisahku selama 3 tahun sekolah. Rasanya tidak nyaman karena kelakuan seorang guru akidah. Tapi kelakuannya sangat kurang ajar terhadapku. Terima kasih buat Mbak Lia di Jogja yang sudah berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan Mbak Lia atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.